Harry sudah selama 20 tahun selalu mengunjungi Lloyd. Selama itu, Lloyd lumpuh dan tidak berbicara. Namun hari ini, Harry mengatakan jika dia tidak akan mengunjunginya lagi dikarenakan menderita suatu penyakit. Harry mengucapkan selamat tinggal pada Lloyd, tapi tiba-tiba Lloyd mengeluarkan suara. Harry memaksa Lloyd untuk berbicara. Ternyata, selama 20 tahun ini, Lloyd hanya berpura-pura lumpuh dan bisu, dengan maksud untuk mengerjai Harry. Bukannya marah, namun Harry mengatakan itu adalah hal yang keren. Mereka pun pulang ke rumah. Harry memberitahu Lloyd jika dia memerlukan transplantasi ginjal dan jika tidak segera menemukan donor ginjal, maka dia akan mati. Harry bertanya apakah Lloyd akan menjadi pendonor untuknya, tapi Lloyd menjawab tidak mau. Lloyd mendapat ide untuk mengunjungi rumah orang tua Harry. Harry enggan ke sana karena kedua orang tuanya sudah mengusir Harry. Tapi kata Lloyd, Harry tidak punya pilihan lain. Beberapa detik kemudian, mereka sampai di rumah orang tua Harry yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Lloyd mengetuk pintu dengan sangat keras. Orang tua Harry menyambut mereka dengan bingung. Harry memberitahu tentang penyakitnya. Lloyd bertanya kepada orang tua Harry siapa yang akan memberikan ginjalnya kepada Harry. Ayah Harry menjawab jika mereka menyayangi Harry, namun Harry bukanlah anak kandung mereka. Harry adalah anak adopsi. Harry selama ini tidak tahu jika dia bukan anak kandung mereka. Ketika Harry dan Lloyd hendak pergi, ayah Harry memberi sebuah box berisi surat-surat yang sudah lama dikirimkan untuk Harry. Harry memeriksa surat tersebut. Kemudian dia melihat satu surat dari wanita bernama Frida. Isi surat mengatakan jika Frida sedang hamil. Harry pun menyimpulkan jika dia adalah seorang ayah. Ketika dilihat lagi, surat tersebut dikirim sejak 20 tahun lalu, berarti anak Harry sekarang sudah dewasa. Lloyd pun mendapatkan sebuah ide, tapi mereka tidak tahu harus mencari kemana. Lloyd memberitahu rencananya. Pertama, mereka harus menemui Frida agar bisa bertemu dengan anak Harry dan menemukan donor ginjal untuk Harry. Namun Harry tidak tahu di mana Frida berada. Lloyd pun teringat jika Harry dan Frida bertemu karena temannya bernama Peter. Sesampainya mereka di rumah Peter, Lloyd berulah dengan menekan bel dengan cepat. Tuan dan Nyonya Steiner adalah orang tua Peter membuka pintu dengan perasaan kesal. Lloyd mengatakan jika mereka ingin bertemu dengan Peter, namun tanpa mereka ketahui selama ini bahwa Peter sudah meninggal 20 tahun lalu akibat kecelakaan yang mereka pikir Peter selamat dari kecelakaan itu. Tiba-tiba, Harry baru mengingat jika dia dan Frida bertemu di rumah duka di tempat Peter dimakamkan. Sampailah mereka di tempat Frida. Harry dan Lloyd bertanya pada seorang wanita bermaksud untuk mencari Frida. Ternyata wanita itulah yang bernama Frida. Harry dan Lloyd tidak percaya karena diingatan mereka, Frida yang dulu adalah wanita cantik dan seksi. Berbanding terbalik dengan yang ada di hadapan mereka sekarang. Mereka masih tidak percaya dan meminta wanita itu untuk menunjukkan sebuah tato. Setelah itu, barulah mereka percaya bahwa wanita itu adalah Frida yang mereka cari. Harry menunjukkan surat yang dikirim oleh Frida. Frida mengatakan jika dia mempunyai anak gadis bernama Fanny. Namun, Frida merelakan Fanny untuk diadopsi karena kondisi Frida yang tidak memungkinkan. Walaupun dia menyesali perbuatannya, tapi sudah terlambat. Frida menunjukkan foto Fanny yang dia temukan di internet. Ternyata Fanny tumbuh menjadi wanita cantik dan dia diadopsi oleh seorang ilmuwan terkenal. Lloyd tiba-tiba semangat dan ingin bertemu dengan Fanny. Frida menunjukkan surat yang pernah dia kirim ke Fanny, namun Fanny mengembalikan surat itu dan meminta agar tidak menghubunginya lagi. Harry dan Lloyd mengatakan jika akan mencari Fanny. Di sisi lain, Fanny yang berganti nama menjadi Penny sedang berpamitan dengan ayah angkatnya bernama Dr. Bernard Pinchlow. Penny akan mewakili ayahnya berpidato dalam konferensi Ken. Dr. Pinchlow menitipkan sebuah box kepada Penny untuk diberikan kepada Dr. Walcott sebagai permintaan maaf tidak bisa datang ke acara tersebut. Penny pun berangkat
namun dia meninggalkan handphone dan box itu di bawah meja. Istri Dr. Michelot yang bernama Adele memasukkan obat ke dalam makanan Dr. Michelot, tapi pembantu di rumah itu yang bernama Travis melihat perbuatan Adele. Ternyata mereka selingkuh dan bersekongkol untuk membunuh Michelot secara perlahan, tujuannya untuk mengambil warisan Michelot. Harry dan Lloyd pun sampai di rumah Michelot, dan Lloyd memencet bel berulang kali. Adele menolak kedatangan mereka, namun Dr. Michelot tahu dan meminta mereka untuk masuk karena menyangkut anak adopsinya itu. Harry mengaku jika dia adalah ayah kandung Penny dan bertanya di mana Penny berada. Michelot menjawab jika Penny sedang berada di luar kota untuk menghadiri konferensi Kent. Michelot hendak menghubungi Penny, namun Harry menunjukkan surat Frida yang dikembalikan oleh Penny. Michelot tetap bersikeras untuk menghubungi Penny, tapi ternyata Penny meninggalkan handphone dan box yang seharusnya dia bawa. Michelot tiba-tiba panik melihat paket yang tidak dibawa Penny. Kata Michelot bahwa paket sangat berharga yang akan dia tunjukkan dalam konferensi Kent. Travis bertanya harga dalam isi paket tersebut, dan Michelot menjawab jika bernilai miliaran. Lloyd dan Harry melakukan hal aneh. Melihat mereka seperti itu, Adele mendapat ide agar Lloyd dan Harry mengantarkan paket kepada Penny dan meminta Travis untuk ikut dengan mereka. Awalnya Travis menolak karena melihat kebodohan Lloyd dan Harry. Adele merayu Travis karena mereka akan mendapatkan barang dengan harga miliaran. Di dalam mobil, Travis hendak mengambil box itu, tapi dihalangi oleh Harry karena merasa itu adalah tanggung jawabnya yang diberikan oleh Michelot. Mereka beristirahat 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan. Keesokannya, mereka melewati jalan pintas sesuai dengan arahan Travis. Lloyd mengatakan Travis melakukan itu seolah-olah hendak membunuh mereka dan mengambil box yang berharga miliaran itu. Travis hanya tersenyum dan pura-pura akan mengambil peta, namun ternyata dia mengambil sebuah pistol. Ya, Travis memang berniat untuk membunuh mereka. Sebelum membunuh, Travis bertanya tentang identitas keduanya. Dimulai dari keluarga, teman, atau siapapun orang terdekat. Harry dan Lloyd menjawab dengan santai jika mereka tidak mempunyai siapapun, bahkan tak punya kartu identitas. Jadi jika mereka mati, tidak ada satupun yang mencari mereka. Travis mulai melancarkan aksinya. Harry dan Lloyd keluar dengan keadaan telinga berdenging dan tidak bisa mendengar akibat petasan Travis. Ini adalah kesempatan untuk Travis menembak mereka. Tapi naas, sebuah kereta melintas dan menabrak Travis serta mobil yang berhenti di tengah-tengah lintasan kereta api. Tentu saja Travis tidak terselamatkan. Bahkan Harry dan Lloyd pun tidak mengetahui Travis ditabrak oleh kereta, dan mereka berpikir jika Travis pergi meninggalkan mereka dengan mencuri mobil yang mereka kendarai. Dengan akal dan usaha mereka, akhirnya Harry dan Lloyd sampai ke gedung konferensi. Di dalam sebuah mobil, Adele bersama dengan kembaran Travis bernama Lippincott datang ke konferensi untuk membunuh Penny. Lloyd dan Harry berusaha masuk ke dalam aula acara, namun mereka tidak memiliki tiket sehingga dilarang masuk. Seorang panitia acara mendengar Harry menyebut nama Michelot dan menyangka jika Harry adalah Dr. Michelot. Karena Harry harus masuk ke aula dan bertemu dengan Penny, maka dia mengaku sebagai Dr. Michelot dan Lloyd adalah temannya. Mereka pun berhasil masuk dan mengikuti acara. Namun beberapa saat kemudian, mereka pun didatangi oleh panitia dan beberapa pengawal karena nama Lloyd tidak masuk ke dalam list tamu, maka Lloyd dipaksa keluar. Harry tidak bisa membela Lloyd karena dia perlu sekali bertemu dengan Penny. Kemudian Frida pun datang ke konferensi Kent, namun dia dilarang masuk karena tidak memiliki tiket. Dia melihat Penny sedang duduk dengan kepala tertunduk. Penny menghilangkan tiket dan tanda pengenalnya sehingga dilarang masuk ke aula, sedangkan dia harus segera memberikan pidato. Frida mendapatkan sebuah ide agar Penny bisa masuk. Di sisi lain, Harry pun ketahuan jika dia bukanlah Dr. Michelot karena Adele dan Lippincott memberitahu panitia. Lippincott memaksa untuk mengambil box yang dipegang Harry, namun tiba-tiba alarm kebakaran berbunyi dan orang-orang mulai keluar dari aula. Harry segera kabur dengan membawa box. Ternyata alarm yang bunyi disebabkan oleh Frida. Harry melihat Frida dan Penny.
Tapi mereka dikejar oleh Lippincott dan Adele yang membawa pistol. Lippincott berhasil menemukan Harry, Freda, dan Penny di toilet. Harry selayaknya seorang ayah yang melindungi keluarganya. Tiba-tiba Lloyd pun masuk ke toilet dan mengatakan jika Penny adalah putrinya. Harry tidak terima dan mengatakan jika dialah yang menjadi ayah Penny. Freda heran dan bertanya mengapa Harry bisa berpikir bahwa Penny putrinya. Harry menjawab karena surat yang dikirim oleh Freda. Freda mengirim surat itu bermaksud untuk menagih hutang kepada Harry untuk keperluan melahirkan, bukan karena Harry adalah ayah Penny. Kemudian Lloyd menyodorkan sebuah box, katanya berisi ginjal Lloyd yang akan didonorkan untuk Harry. Dia melakukan itu karena tidak rela memberikan ginjal Penny kepada Harry. Freda menekankan jika Lloyd juga bukan ayah Penny. Obrolan mereka dipotong oleh Adele dan meminta Lippincott untuk membunuh mereka. Namun Lippincott berkhianat kepada Adele. Dia membuka isi box yang ternyata isinya hanyalah 2 buah cupcake yang sebelumnya berisi 4 buah namun dimakan oleh Lloyd. Kemudian 3 orang FBI dan Dr. Michelot datang menyelamatkan mereka. Michelot tahu tentang rencana jahat Adele yang memberinya makanan berisi obat yang membuatnya semakin sakit dan tulisan Adele yang ada dalam surat yang dikirim Freda. Sehingga Michelot menyiapkan perangkap untuk Adele. Adele hendak menembak Penny, tapi Harry memasang badan untuk melindungi Penny, dan disinilah mereka berada di rumah sakit agar Harry bisa dioperasi, dan Lloyd memberi box berisi ginjal untuk Harry. Ketika box dibuka, isinya hanyalah sebuah potong daging. Ternyata Lloyd ditipu, ginjalnya diambil dan ditukarkan oleh sepotong daging. Lloyd meminta maaf karena tidak bisa menolong Harry. Lalu Harry pun tertawa. Harry mengaku jika dia tidak memerlukan donor ginjal dan hanya membalas candaan Lloyd yang berpura-pura lumpuh selama 20 tahun. Lalu mereka pun saling tertawa. Ketika Harry sudah keluar dari rumah sakit, dia menanyakan siapa ayah Penny sebenarnya. Freda menunjuk ke arah Tuan dan Nyonya Steiner sebagai kakek dan nenek Penny. Ternyata ayah Penny adalah Peter, sahabat mereka yang sudah meninggal. Freda pun bertanya kepada Harry dan Lloyd mengapa mereka bisa berpikir jika mereka adalah ayah Penny, sedangkan mereka tidak pernah berhubungan. Dan selama ini yang mereka lakukan kepada Freda tidak akan membuatnya hamil. Freda pun menjelaskan hal tersebut dan membuat Harry dan Lloyd terkejut. Begitulah persahabatan antara Harry dan Lloyd dengan tingkah dan pikiran mereka yang konyol.